Shalom, selamat pagi pemirsa Ambon Surgawi. Pada saat ini mari kita sedikit merenungkan firman Tuhan yang akan terambil di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 yang akan saya beri judul Aladin atau Yesaya. Kita akan bacakan ayat 8 yang mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Mari kita berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk kami dapat menyerahkan diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, sejak masih kecil, saya sudah mengenal dongeng Aladin. Aladin adalah kisah tentang seorang anak jalanan yang jatuh cinta kepada seorang putri raja. Wah, pasti hubungan mereka tidak akan berjalan mulus. Ya, pasti banyak tantangan. Namun nasib Aladin itu berubah ketika ia menemukan lampu ajaib. Ketika ia menggosoknya, maka keluarlah jin yang sanggup dan mampu memberikan apapun yang Aladin minta. Semua keinginan Aladin terpenuhi. Saudara, adalah hal yang wajar manusia memimpikan hidup yang jauh lebih baik. Akan tetapi, tidak semua orang berjuang keras mengejar mimpinya tersebut. Ada orang mengambil jalur lain yang dianggapnya rohani, yaitu meminta kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Berdoa minta berkat sama sekali tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika hubungan dengan Tuhan dilandasi keinginan meminta-minta dari Tuhan semata. Kita menganggap Tuhan itu sama seperti lampu ajaib yang dapat mengabulkan semua keinginan kita. Tuhan, perhatikan hidup saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, berkati saya. Sembuhkan saya, kasihani saya. Dan banyak permohonan-permohonan lain yang kita ajukan kepada Tuhan. Coba mari kita pikirkan sejenak. Berapa banyak doa kita itu berisi permintaan-permintaan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 mengisahkan tentang perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Ia menyadari dirinya bahwa dia orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Akan tetapi Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Coba mari kita perhatikan. Kisah ini dimulai dengan kesadaran diri sebagai orang yang berdosa. Lalu dilanjutkan dengan pengampunan dan pengudusan oleh Allah. Setelah itu ada panggilan dan ada pengutusan. Apakah saudara melihat ada yang berbeda di situ dengan kebanyakan orang-orang Kristen pada zaman sekarang? Setelah diselamatkan, Yesaya tidak meminta, Tuhan berkati aku, atau permintaan-permintaan lain yang berfokus pada keinginannya sendiri. Namun sebaliknya, ia malah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setelah anugerah keselamatan diperolehnya, yang ia pikirkan bukan mendapatkan bonus dari keselamatan tersebut, tetapi bagaimana memberikan hidupnya bagi pekerjaan Allah. Bukan ingin mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi, namun Yesaya tetap ingin menjadi berkat di dalam hidupnya. Saudara, relasi yang benar dengan Tuhan bukanlah seperti Aladin dengan lampu ajaibnya, tetapi relasi yang benar dengan Tuhan seperti Yesaya dengan Tuhan. Bagaimana relasi saudara dan saya dengan Tuhan selama ini? Mari kita bangun relasi yang benar dengan Tuhan
supaya kita mengenal Dia dengan baik. Dan pengenalan yang baik akan Tuhan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Akan kita semakin memahami cara berpikir Allah di dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, pengenalan yang benar dengan Allah, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.